Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Pertanyaan, adakah contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau para sahabat dari kaidah keyakinan harus mengalahkan keraguan? Kalau ucapan tentu tidak ada. Nggak ada Nabi mengatakan kalimat ini. Sama dengan Nabi mengatakan hukum asal perintah adalah wajib, hukum asal larangan adalah haram. Perintah yang jatuh setelah larangan, maka perintah itu menjadi tidak wajib dan seterusnya. Nggak ada. Nggak ada. Yang ada praktek dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ambil contoh misalnya jika engkau sedang sholat, maksudnya sedang sholat ini kan sudah wudu ya, lalu di duburmu ada sesuatu yang seolah bergerak, seolah di duburmu bergerak, ya, kentut ya, maka jangan batalkan sholat sampai terdengar bunyi kentut itu atau bau kentut. Nah, ini jelas untuk mengatakan bahwa saya sudah kentut, sudah batal, jelas kentut, bau, bunyi. Ketika tidak jelas, seperti ada sesuatu, seperti keluar, seperti jangan dibatalkan. Ya. Lain, ya. Keyakinan tidak boleh dikalahkan oleh keraguan. Apakah dalilnya sahih puasa dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 8, bukan 8 ya, 9? Saya tidak tahu ada dalil khusus seperti itu. Yang ada bahwa Nabi mengatakan tidak ada kebaikan yang lebih baik dari hari-hari seperti ini, tanggal 1 sampai tanggal 10. Tidak ada ibadah yang kebaikannya melebihi ibadah di tanggal 1 sampai tanggal 10 siang hari ya. Para sahabat bertanya, bagaimana dibanding jihad fisabilillah ya Rasul? Iya, kalah. Jihad fisabilillah kalah dengan amal-amal ibadah dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Kecuali dia berjihad, membawa hartanya, membawa nyawanya, dan dua-duanya tidak pulang. Hartanya habis untuk berjihad, nyawanya gugur, syahid insyaallah, baru bisa menyamai. Kalau masih pulang, tidak. Nah, apa isi ibadah? Ya tentu banyak sekali. Sebagian ulama lalu mengatakan puasa. Adapun dalil secara khusus tidak ada. Bahkan secara khusus tanggal 8 kan hadisnya maudhu. Apakah agama para nabi terdahulu adalah Islam? Bukankah Islam itu berbahasa Arab? Dan tidak semua nabi dari Arab. Arab itu bahasanya, Islam itu isinya. Apakah ketika seluruh isi Al-Quran dan Sunnah dipindahkan ke bahasa apa misalnya Ibrani ya, kemudian hakikatnya jadi berubah? Kan tidak ya. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat, tapi pakai bahasa Ibrani, apa nggak boleh waktu itu ya? Isinya sama. Islam itu kan isinya, bukan bahasanya. Jadi kesimpulannya, seluruh para nabi, para rasul adalah sama dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Apa kalau tidak Islam? Beliau sebagai
penyempurna. Seluruh para nabi, para rasul, syariatnya itu seperti apa kata Nabi? Seperti istana yang megah. Siapapun yang masuk ke istana itu terkagum-kagum. Tapi saya ada satu labina, satu batu bata yang tidak terpasang. Siapapun yang masuk ke istana itu terkagum-kagum, tapi menyayangkan. Alangkah baiknya kalau satu batu bata ini terpasang. Kata Nabi, akulah labina itu, akulah satu batu bata itu, penyempurna. Wa ma kuntu bid'am minar rasul, kata beliau, aku tidak membuat bid'ah dari seluruh para nabi, para rasul. Beliau tidak mengada-ada. Jadi ajaran beliau hanya meneruskan ajaran para nabi, para rasul. Apakah seorang anak berkewajiban membayar puasa orang tuanya yang telah meninggal? Iya. Man mata wa alaihi siyam sama anhu waliyu. Barang siapa yang meninggal dan dia masih punya hutang puasa, maka yang mempuasakan adalah walinya, maksudnya anaknya. Tentu anak berlumba ya. Saat perang Khandaq, Rasulullah mengqadha salat zuhur, asar, maghrib di waktu isya. Bagaimana dengan kondisi sekarang ini? Saya tidak tahu tentang ini. Istilah mengqadha salat tidak ada. Istilah mengqadha salat tidak ada. Yang ada mengqasar, menjamak. Mengqadha tidak ada. Qadha itu bukan salat, tapi puasa. Ya. Qadha itu bukan salat tapi puasa. Ya. Bagaimana ketika kita tidur jam 11, saking capeknya bangun-bangun asar. Berarti kan belum sholat duhur. Apakah kita qadha? Enggak, kita sholat duhur, bukan sholat qadha, sholat duhur. Dan segera kita lakukan ketika kita bangun, ketika kita sadar. Kalau qadha kan kita boleh, besok aja lah qadhanya, lusa aja lah, ini lagi ada undangan, qadhanya besok aja. Qadha puasa kan begitu ya kan. Sholat kan nggak boleh. Bangun tidur kita sadar belum sholat subuh, kesiangan jam 7, lalu kita ntar aja lah, kan nggak boleh, harus langsung dikerjakan. Apakah mengikuti turnamen olahraga yang menyediakan hadiah itu termasuk judi? Tergantung kita bayar pendaftaran apa tidak. Kalau kita bayar pendaftaran, mau 1 juta, mau 1000 perak, dan uang 1000 itu dikumpulkan untuk membeli hadiah, maka tidak syak lagi ini adalah judi. Karena tentu ada yang dirugikan ya. Kecuali tanpa pendaftaran ya. Atau misalnya saya punya uang 100.000 gitu. Ayo antum berlima lomba lari, yang menang saya kasih 100.000. Halal haram? Haram halal? Halal, bukan judi ya, bukan judi. Kecuali kalau uang 100.000 itu saya ambil dari 5 orang itu, 20.000, 20.000, 20.000, itu jelas judi. Wallahu a'lam. Ya, itu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.